Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat sehingga saat ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itulah kita diciptakan di atas muka bumi ini. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian ma'asyiral muslimin, khatib berwasiat kepada kita semuanya yang hadir di masjid ini, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan mengerjakan perintah Allah, memperbanyak amalan soleh, kemudian kita menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan akan kembali kepada pemiliknya, dan sebaliknya ibarat pantulan sebuah bola dari sebuah dinding. Seberapa besar tenaga yang dia berikan, maka sebesar itulah pantulan yang akan dia terima. Seorang yang berbuat baik kepada saudaranya, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Bahkan jika dilakukan dengan ikhlas, dia akan mendapatkan balasan yang dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Kebaikan ma'asyiral muslimin bukan hanya memantulkan sampai 10 kali lipat. Bahkan kebaikan berupa sedekah akan menjadi tolak bala, tolak bencana yang paling ampuh, terhindar dari kematian yang buruk, dan juga akan menambah
barokahnya umur atau usia kita. Telah sampai sebuah hadis yang mulia dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bakiru bis shadaqah fa innal balaa la yatakhattas shadaqah." Yang artinya, bersegeralah kalian dengan bersedekah, karena sesungguhnya bala, sesungguhnya bencana tidak akan dapat melampaui sedekah. Hadis riwayat Baihaqi nomor 7831. Tidak hanya itu, ma'asyiral muslimin, sedekah juga sangat ampuh untuk mengobati penyakit yang ada di tubuh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 6668 dalam Sunan Al-Kabir. Masyaallah muslimin, terdapat dalam sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, hidup seorang laki-laki yang mempunyai pohon besar di samping rumahnya. Di atas pohon tersebut terdapat sarang burung yang berisi beberapa anak burung merpati. Kemudian istri dari laki-laki tersebut menyuruhnya memanjat pohon besar itu dan mengambil anak merpati tersebut untuk dijadikan makanan bagi anak-anak mereka. Kemudian lelaki itu pun berkata, lantas melakukannya. Selepas kejadian itu, induk merpati menghadap baginda Raja Nabi Sulaiman alaihissalam. Sang induk burung menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam mengundang laki-laki tersebut dan menyuruhnya untuk bertaubat. Laki-laki tersebut berjanji kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk tidak mengulangi perbuatannya yang tadi. Suatu ketika si istri menyuruhnya untuk mengambil anak merpati itu lagi. Laki-laki itu pun berkata kepada istrinya, "Aku tidak akan melakukannya lagi, sebab Nabi Sulaiman alaihissalam telah melarangku untuk berbuat yang demikian." Istrinya menjawab, "Apakah kamu menyangka Nabi Sulaiman akan memperdulikan dirimu atau merpati itu, sedangkan ia selalu sibuk dengan urusan pemerintahannya, kerajaannya?" Kemudian si istri tak henti-hentinya terus membujuk suaminya agar ia mau melakukannya lagi, mengambil anak merpati tersebut. Hingga akhirnya sang lelaki terbujuk juga. Seperti biasanya ia memanjat pohon besar itu dan mengambil anak merpati lagi. Induk merpati kembali menghadap raja, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam, dan mengadukan kejadian itu. Nabi Sulaiman pun menjadi marah karenanya. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil dua syaitan, yang satu berasal dari ujung timur dan yang satu berasal dari penjuru barat. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada dua syaitan tersebut, "Jagalah pohon besar itu." Dan ketika laki-laki itu mengulang perbuatannya, mengambil anak merpati itu lagi, raih kedua kakinya dan jatuhkan dia dari pohon besar tersebut. Kedua syaitan itu pun bergegas pergi dan menjaga pohon tersebut. Ketika merpati sudah beranak lagi, laki-laki itu pun segera memanjat dan meletakkan kedua kakinya pada pohon itu. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia menyuruh istrinya untuk memberikan sesuatu pada orang tersebut. Lantas istrinya berkata,
kita tidak punya apa-apa. Lelaki itu pun turun dari pohon dan mengambil segenggam makanan, lalu dia memberikannya kepada pengemis yang datang tersebut. Setelah itu dia kembali memanjat pohon tersebut dan mengambil anak merpati. Setelah itu merpati kembali lagi menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam dan mengadukan kejadian tersebut kepada sang Nabi. Nabi Sulaiman bertambah marah. Kemudian ia memanggil dua syaitan yang diberi tugas menjaga pohon tersebut. Nabi Sulaiman berkata kepada dua syaitan itu, "Kalian berdua telah mengkhianatiku." Dua syaitan itu pun menjawab, "Kami sama sekali tidak mengkhianatimu, wahai raja. Kami terus menjaga pohon itu. Hanya saja ketika lelaki itu memanjat pohon, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu ia memberikan segenggam gandum untuk pengemis itu. Saat ia kembali memanjat pohon, kami sudah bergegas untuk meraihnya. Namun tiba-tiba Allah mengutus dua malaikat. Salah satu dari mereka meraih leherku dan melemparku sampai di tempat terbitnya matahari. Sedang yang satu lagi meraih leher sahabatku dan melemparnya sampai di tempat terbenamnya matahari. Kisah ini terdapat di dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasif karya Syekh Nawawi. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak suka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu semua kita akan menjawab kita suka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, siapa yang suka menolong saudaranya? Belum tentu semua kita suka menolong saudara kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, inilah kita umat akhir zaman, suka ditolong Allah, selalu memohon pertolongan Allah, akan tetapi masih banyak kita yang lupa menolong saudara kita. Bahkan menolong dalam bentuk doa pun kita enggan. Kita masih malas menolong orang lain. Dan ketahuilah, doa pun kita tolong orang lain, itu juga akan kembali kepada kita. Telah dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, doa yang pasti dikabulkan di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini. Ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya tersebut. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin." Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan yang kita kerjakan sesungguhnya adalah untuk kita sendiri. Allah tidak butuh dengan kebaikan kita, akan tetapi kitalah yang butuh kebaikan tersebut. Kebaikan akan menjadi teman kita di dunia, di dalam kubur, dan juga di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, keburukan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Di dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ma'asyiral muslimin, demikianlah khutbah Jumat kita kali ini. Semoga
apapun kebaikan yang pernah kita buat akan menjadi amal saleh untuk kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi masa, sungguh manusia berada di dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma kun li ikhwanana al-muslimina fi Sudan. Allahumma ihfazhum min kulli su' wadfa' anhumul balaa'a wal fitana ma zahara minha wa ma batan. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih zata bainihim warzuqhumul amna wal iman was salamata wal islam warfa' anhum az-zulma wad diqa wal alam innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ij'al hadza balada aminan rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salata li dzikri.